Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini kita akan mengambil sebuah pembelajaran tentang akhlak. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran tentang akhlak ini, sebaiknya kita akan absensi dulu. Apakah hari ini anak-anak seluruhnya masuk? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dulu yang akan disampaikan doanya oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirubillahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak semua. Semoga kalian dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kalian anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak semuanya, pada materi hari ini kita ingin membahas tentang perlunya akhlak bagi umat Islam, khususnya dalam hal ini kita akan membahas tentang adab berpakaian, berhias dalam bertamu, dan kita juga harus tahu bagaimana fungsi untuk membuat sebuah pertemuan ini menjadi lebih baik. Anak-anak semuanya, seperti biasa, mengawali dari awal pembelajaran kita, bagaimana kita sebagai umat Islam harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik itu merupakan cerminan bagi umat Islam. Kalau kalian menjadi anak yang soleh, tentunya di ruang lingkup selain sekolah pun kalian nanti akan mengikuti akhlak-akhlak yang baik. Ya, jadi jangan sampai kalian itu mempunyai akhlak baik tapi tidak diterapkan dalam masyarakat, apalagi di keluarga kalian. Bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara kalian menghormati orang lain di lingkungan kalian. Nah, itu saja kalau kalian sudah bisa, maka akhlak itu bisa dikatakan bisa berhasil. Kenapa? Karena tingkat tanduk serta pribadi kalian sudah mencerminkan tentang akhlak dan budi pekerti yang baik. Anak-anakku semuanya, perkenalkan Bapak, nama saya Usmono, kebetulan dalam bidang agama, dan kita untuk menguji kompetensi Bapak, maka kami hari ini untuk mempresentasikan tentang pertemuan sekarang, di mana kita akan membahas tentang bagaimana kita berpakaian. Nah, kedua, bagaimana suatu kegiatan seseorang muslim dalam menutup aurat. Ya, nanti kita akan bahas. Dan ketika kita sudah menciptakan sebuah komitmen bersama untuk menutup aurat, karena para perempuan itu mulai dari muka keseluruhan sampai kaki paling ujung itu aurat perempuan. Tapi kalau aurat laki-laki itu dari mulai tangan, ya, tangan sampai tangan,
Lalu siku aja ada auratnya. Kalau siku ke atas itu sudah masuk dalam tentang aurat, tapi kalau pergelangan tangan ke sini itu bukan. Tapi aurat itu bisa dilihat dari pergelangan tangan sampai lutut, ya sampai lutut. Nah itu laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang terbuka, kelihatan kakinya saja itu udah masuk dalam kategori sudah membuka aurat. Apalagi ini maaf yang tidak berkerudung berarti sudah membuka aurat tubuhnya. Nah, anak-anak semuanya, terlepas dari itu semua, maka ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, maka yang perlu kita tata adalah bagaimana menjaga komitmen untuk bisa menutup aurat dengan baik. Paham ya? Nah ya? Paham ya? Nah, dalam ayat-ayat tentang surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul lil mu'minina yaghduna min absari min wa yahfadna furujahunna wa la yubdina wa zinatuhunna illa ma dhahara minha wal bashrina yumrin ala wujuhihim wa la tubdina zinatahum. Jadi katakanlah kepada wanita yang beriman, ini kita bicara wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Menahan pandangannya itu berarti jika kalian menatap pandangan laki-laki, ini laki-laki menatap pandangan perempuan, perempuan menatap pandangan laki-laki, maka di situ terangkan dan memelihara kemaluannya. Kemaluan itu antara lain kemaluan yang bersifat batiniah kalian sebagai kodrat seorang wanita atau laki-laki. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang aneh, yang tidak boleh kita lihat, maka udah malu duluan kalian. Malu kalau nanti menjadi dosa besar. Nah itu udah kelihatan ciri-ciri orang yang melihat aurat itu udah malu. Contoh saja ketika kalian melihat aurat perempuan, ya kamu jangan dilihatin terus, tapi kamu punya sifat malu. Ya, kita menikah, kita bacakan bahwa dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa disimpulkan di sini bahwa ya ayuhan nasu qul li azwijika jika wa baitika wa fisa'il mu'minin yu'lina alaihim min jalsamihim dalika udna an yurubna falayuk gamna wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi itu dikatakan bahwa katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya di seluruh tubuh. Ya, jilbab. Yang kebaikan itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu kita tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kalian jilbabnya lebih panjang menutup aurat, maka orang lain tidak akan mengganggu kalian. Terutama yang perempuan. Ya kalau jilbabnya pendek, coba jilbab segini kelihatan pasti tidak terang. Itu udah hukum normal ya di kalangan para wanita yang suka merambutkan auratnya, itu pasti buat kelihatan orang. Nah laki-laki juga sama. Ketika laki-laki melihat aurat laki perempuan, maka jangan sekali-kali kalian memandangnya dengan cara nafsu. Cukup dengan bagaimana kalian bisa menatapnya dengan saling menyadari, oh saya malu kalau melihat itu, saya malu kalau melihat dia. Anak-anak ada yang bertanya? Saya mengerti ya. Ya pertanyaan bagus ya. Bagaimana akhlak itu bisa membentuk seorang anak muslim menjadi
anak yang soleh dan solehah. Karena apa? Karena akhlak itu adalah peranan penting, sehingga kalian belajar akhlak itu bukan di tatanan sekolah saja, tapi bisa saja di luar itu. Nah, sehingga peranan dan tingkah laku kalian itu bisa berubah ketika kalian sering belajar, sering mengaji, sering kalian juga berdiskusi tentang akhlak, peranan wanita, akhlak peranan laki-laki itu juga banyak. Sehingga kalian bisa membaca dari beberapa sumber media, sehingga karakteristik akhlak itu timbul karena ada kemauan dan ada kesadaran. Dengan sadar kalian membaca buku tentang akhlak, dengan sadar kalian mau berubah. Nah, insya Allah dengan tuntunan ilmu nanti kalian bisa di pesantren, bisa di madrasah, bisa di sekolah-sekolah itu dalam rangka membentuk karakteristik takwa yang sesungguhnya, yaitu takwa yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu akhlak muncul, ya. Jadi nanti akhlak yang muncul di situ adalah bagaimana kamu belajar, ada kemauan, belajar untuk berkomunikasi, mendekati taklim, mendekati madrasah untuk senantiasa merubah karakteristik kalian. Ya, bagus ya kayaknya ya. Yang kedua, siapa yang bertanya? Saya Pak, saya ingin bertanya bagaimana pengertian akhlak menurut Islam? Ya. Anak-anak semuanya yang ganteng-ganteng, bahwa akhlak itu menurut terminologi adalah akhlak dalam pengertian adalah perilaku yang baik, perilaku yang baik dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai apa? Keislaman. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, yang mendorong manusia itu melakukan sebuah perbuatan. Contoh, kalau kamu seandainya punya akhlak baik, dorongan kalian untuk melakukan aktivitas baik itu pasti ada. Contoh, kalian punya akhlak baik, lalu ada pengajian, saya yakin tuh pasti anak itu pasti masuk ke pengajian. Karena apa? Di pengajian itu pasti akan mengajarkan tentang akhlak juga lewat apa? Peranan majelis taklim di situ. Tapi kalau kalian tidak mencerminkan akhlak yang mulia dan yang baik, maka tidak akan mungkin kalian bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Tidak mungkin itu. Yang ada kalian mencerminkan karakter yang salah dan bisa menimbulkan apa? Efek kalian menjadi potensi anak yang durhaka kepada orang tua kalian. Saya kira itu ya. Jadi akhlak itu adalah perilaku baik, perilaku budi pekerti yang baik. Dari segi karakteristik kalian, dari segi ucapan kalian, dari segi perbuatan kalian. Saya kira itu. Ya, anak-anak semua, hari ini sudah selesai untuk materi akhlak. Karena besok kita akan melanjutkan pelajaran yang akan datang, yaitu tentang materi ajar dan menyimpulkan bahan ajar tentang materi akhlak selanjutnya. Saya Rusmono, guru kami yang sekarang ini dalam ujian. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah memberikan motivasi sehingga kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada hari ini sudah selesai dan acara belajar kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita selesai
Mari kita tutup dengan baca doa yang akan disampaikan oleh ketua kelas kita. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin.